Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pada topik elastisitas. Nah, sekarang kita beranjak pada hukum Hooke. Nah, sebelumnya yuk kita kenalan dulu dengan pencetusnya, yaitu Robert Hooke. Robert Hooke adalah seorang ilmuwan, arsitek, ahli teknik, dan bahkan ahli filsafat berkebangsaan Inggris. Salah satu kisah yang menarik dari Robert Hooke adalah dia pernah berseteru dengan Isaac Newton. Nah, ketika Newton mengeluarkan bukunya yang terkenal, yaitu Le Principia, yang membahas mengenai teori gravitasi, nah, Hooke merasa punya andil terhadap karya Newton tersebut, sehingga dia meminta Newton menulisnya sebagai salah satu author. Tapi nanti Newton menolak. Selain itu, Hooke juga menemukan mikroskop yang sangat baik pada zamannya. Lebih baik daripada mikroskop sebelumnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Hukum Hooke. Hooke menyatakan bahwa jika gaya eksternal pada pegas tidak melampaui elastisitasnya, nah maksudnya jika gaya eksternal yang bekerja pada pegas itu tidak membuat pegas itu hilang sifat elastisitasnya, maka di sini hukumnya pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya eksternalnya. Sehingga nanti pertambahan panjang pegas, atau nanti lambangnya X, itu berbanding lurus dengan gaya eksternal. Inilah di hukum Hooke. Oke, sebelum itu yuk kita lihat apa maksud jika gaya eksternal pada pegas tidak melampaui batas elastisitas. Nah, kita harus lihat dari kurva elastisitas. Kita sudah tahu stres atau tegangan, kemarin ya kita sudah bahas. Lalu ada strain atau regangan. Nah, ini benda yang mengalami stres dan juga mengalami strain. Nah, dari titik 0 sampai A, nah stres dan strainnya itu membentuk garis yang linier. Sampai sini linier. Dan di daerah inilah nanti yang dikenal sebagai sistem Hookean atau sistem di mana hukum Hooke dapat berlaku. Nah, yang biru ini menandakan daerah yang elastis. Dari titik B nanti benda akan karena diberikan tegangan terus dan meningkat, benda akan berubah sifat dari yang tadinya elastis menjadi plastis. Nah, sampai pada suatu titik nanti, karena mengalami tegangan yang melebihi batas, titik D ini nanti benda akan mengalami retak. Atau nanti di sini dengan titik retaknya. Jadi hukum Hooke hanya berlaku pada daerah ini, teman-teman. Pada daerah elastik yang linear antara tegangan dan regangan. Dan teman-teman, kita tahu bahwa slope-nya atau gradiennya ini adalah modulus Young. Di mana modulus Young sama dengan tegangan dibagi regangan. Oke, yuk sekarang kita lihat hukum Hooke secara matematis. Nah, saya punya pegas dalam keadaan setimbang. Lalu ada pecapit dengan ada penghitung gayanya. Saya tarik pegas ini dengan gaya 30 Newton. Sehingga pegas ini mengalami perubahan panjang sebesar X. Nah, pegas
akan mengeluarkan gaya yang akan melawan gaya eksternal yang diberikan. Nah, gaya pemulih ini, yang kita kenal nanti gaya pemulih ini, besarnya sama dengan gaya eksternal yang diberikan, akan tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau gaya eksternal ini diwakili dengan panah warna orange, maka gaya pemulih diwakili dengan arah panah warna biru. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, gaya pemulih ini sebanding dengan perubahan panjangnya. Atau nanti secara matematis kita bisa katakan bahwa gaya pemulih sama dengan min Kx. Min ini menandakan berlawanan arah. Nah, K ini konstanta pegas, sifat alami pegas, dan X adalah perubahan panjang. Jadi gaya pemulih F sama dengan min Kx. Nah, ini hukum. Tanda negatif ini nanti di perhitungan kalian bisa masukkan, bisa juga tidak, tergantung kasusnya. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Gaya itu satuannya kita tahu Newton. X itu pertambahan panjang meter. Nah, nanti kalau kita mencari K, konstanta pegas itu sama dengan F per X. K, F dibagi X. Berarti K itu satuannya Newton per meter. Itu ya teman-teman mengenai hukum Hooke. Nah selanjutnya kita akan melakukan percobaan simulasi virtual mengenai hukum